huruf A warna merah menggunakan cat kayu, terus huruf B menggunakan cat kayu juga warna biru. Supaya tidak dituduh mencemari lingkungan, maka batu-batu tersebut kita tanam kira-kira ya nggak begitu dalam lah, asal gini terus taruh tutup lagi gitu. Yang penting seolah-olah nggak di permukaan. Begitu terjadi abrasi di pantai Pandansimo dan Pantai Samas, batu-batu tersebut hilang. Lucunya batu-batu tadi muncul sebagai batu vulkanik letusan Gunung Kelut kemarin. Nah sekarang ini menjadi satu pertanyaan saya bahwa ini bagaimana mungkin batu itu bisa keluar sebagai batu letusan di Gunung Kelut. Berarti ini letusan Gunung Kelut, berarti ada yang mengendalikan. Berarti ini bukan alam. Artinya ada yang ngeruk pantai selatan, tempat saya naruh batu, terus kemudian diumpetin dulu di mana, kita nggak tahu. Kemudian waktu Gunung Kelut meletus, abu menutupi itu, maka mungkin pesawat mereka bisa menjatuhkan di lokasi sekitar sana, sehingga seolah-olah ada hujan batu dan pasir dan sebagainya di sekitar Gunung Kelut. Maka di sini kan kemudian kita mencoba mengajak beberapa orang geolog, tapi sayangnya tidak ada yang mau. Sebenarnya mumpung masih banyak gunung yang berstatus mulai dari waspada, siaga dan sebagainya itu, saatnya paling tepat karena abrasi di pantai selatan sekarang sudah mulai terjadi lagi di beberapa pantai. Maka teman-teman kita yang di Jogja saat ini mencoba mengumpulkan material yang tidak alami. Salah satunya seperti tutup botol. Tutup botol itu ada yang tutup botol biasa, tutup botol aqua, terus botol aqua dipotong-potong, terus pita dan sebagainya. Malah ada yang agak gila itu dengan mencari beberapa pamflet ditanam di beberapa pantai. Nah nanti kita lihat, kalau misalkan gunung meletus kemudian yang turun itu pamflet dan sebagainya, jadi memang benar ini letusan berarti nggak alami. Jadi kan ini kita nyoba ulang bahwa kemarin kejadian yang terjadi di Gunung Kelut seperti ini. Berarti sekarang kita sebenarnya pengennya tuh percobaan tidak dilakukan oleh kelompok kita saja. Jadi makin banyak orang mencoba makin baik. Jadi supaya ketahuan sebenarnya kapan mereka mau muncul dan mengapa mereka kok bersembunyi dari kita. Dan kalau memang mereka mempunyai teknologi yang segitu tingginya sehingga gunung pun bisa mereka atur letusannya, negara ini akan menjadi besar sekali ketika mereka mau muncul kembali dan bergabung dengan kita. Itu penelitian tentang yang berhubungan dengan Gunung Kelut kemarin. Dan ini tentu saja banyak orang geolog yang mungkin telinganya panas atau gimana ya, sehingga ketika kita inbox ke beberapa tempat tidak ada tanggapan sama sekali. Dan bahkan kita kirim ke luar negeri ke grupnya Bosnian Pyramid juga mereka tidak berani menanggapi. Tapi kita ajak, kalau memang pengen membuktikan, ayo, mumpung status banyak saat ini banyak gunung yang sudah akan meletus. Nah, ketika banyak banget kejadian-kejadian yang seolah-olah wajar, ketika kita menganggap bahwa itu terjadi secara alamiah, secara teori, seperti teorinya geologi dari magma kedorong ke atas, kemudian meletus, kemudian pada jatuh batu dan pasir, kerikil, abu dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah huruf A dan huruf D yang kita pasang di batu tadi seharusnya terbakar ketika memang itu keluarnya dari arah magma. Karena ini hanya menggunakan cat kayu. Cat kayu ngerti sendiri berapa derajat, kemampuannya tidak sampai ribuan derajat. Sehingga kalau misalkan itu masih bisa keluar dalam bentuk tulisan yang utuh, walaupun batunya mungkin ada yang pecah, seharusnya kan ini jadi aneh. Ini berarti nggak pernah masuk magma, nggak pernah masuk gunung. Tapi kok jatuh dari atas, dari mana asalnya gitu. Nah, makanya kita mencurigai seperti kemarin itu kan para pakar mengatakan bahwa kilatan-kilatan yang terjadi itu akibat gesekan udara dan sebagainya. Tapi itu tetap bagi kita nggak wajar karena bersamaan dengan kilatan-kilatan tadi, batu-batu itu pada berjatuhan di sekitar desa Wates, Kediri. Belum kalau kita mulai mengadakan uji coba yang lain, kalau memang jarak yang kita hadapi tadi yang mempunyai inklinasi 3,6 derajat tadi adalah cuma betul-betul 1 meter, maka ketika kita membawa HT,
yang di Tolki itu kan minimal jaraknya 200 meter. Maka seharusnya kalau saya di sini dan ada satu teman di situ dalam jarak misalkan 3 meter, ketika saya break harusnya nyampe. Ini enggak. Begitu juga dari sana nge-break, saya dengar suaranya tapi di hati enggak nyampe. Jadi ada peradaban besar bersembunyi jelas banget saat ini. Maka ada beberapa daerah yang juga kayaknya seperti ada teleportasi yang saat ini kadang-kadang aktif, kadang-kadang non aktif. Itu kita temukan di Gunung Sewakul dan Gunung Kendali Sodot. Itu ada di dekat Gunung Ungaran. Itu jarak kedua gunung 12 km. Jadi beberapa pendaki gunung itu kalau hilang dari naik Gunung Kendali Sodot dan hilang itu pasti ditemukannya di Gunung Sewakul. Tim SAR sudah apal sampai kejadian seperti itu. Begitu juga kalau ada pendaki gunung yang naik Gunung Sewakul dan hilang di situ, pasti ditemukannya di Gunung Kendali Sodot. Kalau kita kan kemudian mencobanya kita dengan kaleng yang kita warnain, kita jejer, kita lihat hari ini masih ada, besok masih ada, besoknya lagi ketika ada yang hilang kita lihat yang paling warna apa, kemudian di sebelah sana, di gunung sebelahnya. Jadi kita bisa mencatat hari apa. Itu yang dilakukan oleh kelompok kita, sehingga kita meyakini ada peradaban besar yang saat ini tidak mau kita, nggak tahu kenapa, yang jelas mereka menghindar dari kita, tapi mereka ada. Dan mungkin hal yang agak kelihatan itu adalah ketika Indonesia merdeka waktu itu peredaran mata uang rupiah dalam waktu hampir 24 jam itu tiba-tiba beredar ke seluruh Indonesia. Dan mata uangnya aneh, karena kalau ditaruh di atas tangan bisa melengkung. Tapi tahun 1946 ke atas jenis kertasnya lain. Sedangkan KPU saja mempersiapkan kartu pemilu dan sebagainya itu butuh waktu berapa tahun, berapa lama dan nggak beres. Itu sekian jam bisa beredar. Ini siapa yang bantu? Jadi ada banyak kasus di sini yang kita sedang mencoba untuk meneliti dan mencoba bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan mereka, supaya mereka tuh jangan terus-terusan nyamar jadi hantu gitu, yang paling penting. Karena memang mereka bukan hantu, tapi mereka menyamar sebagai hantu yang jelas. Jadi ya mungkin bahasa yang tepatnya hantu-hantuan gitu. Itu hasil penelitian kita tentang Atlantis di Indonesia, versi kita dari kelompok Tronggoseto. Terima kasih. Ini saya akan kasih Sabrang, tapi saya ingin pertegas yang dimaksud Agung. Jadi ceritanya gini. Tadi kan teorinya Sabrang, ini ada karena kesadaran. Ayam tidak merasa dirinya ada, tidak tahu dirinya, karena dia tidak punya kesadaran apapun. Tapi manusia, karena punya kesadaran, maka begitu banyak hal yang ada atas keberangkatan kesadaran itu. Yang dimaksud Agung, teman-teman kita, di 1 meter yang ternyata itu rentangnya bisa sampai ratusan kilometer. Itu ada teman-teman kita, penduduk Indonesia juga, yang memiliki kesadaran di atas materi, dan karena kesadaran itu maka mereka bisa tidak terikat oleh kilometer. Ngerti maksudnya, Mas? Ini teori loh ya. Iya apa tidak nanti kita bikin tour travel sama Agung ke sana. Jadi menurut dia di Pulau Jawa ini ada 18 lipatan seperti itu, yang kalau Anda nyenter gini ke sini enggak sampai. Atau kalau handphone tidak sampai ke sana bisa 10 km, tapi 1 meter ke depan tidak bisa. Itu teorinya dari eksperimen dan pengalaman Agung. Itu ada 18 titik di Pulau Jawa. Terus sehingga sesungguhnya penduduk Pulau Jawa itu bisa jadi 10 kali lipat dari yang ada di sini kalau pakai teori ini. Karena 1 meter tadi dengan kesadaran atas materi, dia bisa punya rentang sampai 400 km. Jadi kita ini sepulau Jawa ini sebenarnya hanya 6% dari penduduk Pulau Jawa yang sebenarnya pakai teori ini tadi. Tapi itu harus bisa dijelaskan dengan tentang kesadaran tadi. Itu kan itu soal software lah, Mas. Bagi pemakai Microsoft Word, kui
berapa file yang tidak bisa Anda baca? Apa meneh kuwi sing nganggo Sirait karo WS. Wis file apa ora iso kok waca, jadi tidak pernah ada. Betul enggak? File JPEG, file TIFF, GIF, PNG, GDR, semua tidak bisa terbaca. Semua tidak ada bagi pemakai DOS. Kan begitu kan? Dari analogi itu diasumsikan, belum hipotesis, belum fakta. Tapi kan kita memang sedang belajar berpikir. Nah, sebelum saya akan nambahin, mungkasin dengan supaya Anda menemukan Indonesia, Nusantara, kesadaran memilih sehingga free will-nya diletakkan secara utuh pada manusia tersebut. Makanya kalau orang Jawa memperlakukan semua benda itu memanusiakan, merohkan, karena dia tahu ini dalam perjalanan ini. Air dan tanah butuh belajar hidup dari angin dan api. Iya, apa jenis? Kalau Jawa menyebut petir gitu kan ada Kiai Sangkelat, ono Kebo Putih Ki Slamet, ono gamelan Kiai Kanjeng. Sing nek dituthuk mancar cahyane piar. Sing iso ndelok. Tinggal softwaremu apa. Nah, kalau softwarenya memang bisa memproses informasi itu, dia akan menjadi sebuah informasi. Seperti balik ke cahaya itu tadi, dia menjadi benda ketika dia menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita mendapatkan pelajaran, dia menjadi benda. Kalau orang yang dikasih pelajaran terus dan tidak memproses itu menjadi pertumbuhan dirinya, dia akan memanifestasikan menjadi benda yang bisa disebut kanker, bisa disebut apa segala macam. Karena kanker itu penyakit sing rodok mengerikan, ning jan-jane paling gampang disembuhkan. Sorry. Karena titik apa namanya? Kalau dalam rohaniah untuk menyembuhkan kanker itu pelajaran penting di mana kamu melalui titik penyadaran bahwa kamu bisa menyembuhkan diri, kesadaran masuk dirimu sendiri, engkau iso disembuhkan. Itu metode katalis agar mempercepat pelajaran itu. Jarine ya, aja percaya. Teorinya seperti itu. Jadi kalau ada tingkat kesadaran yang seperti itu, berarti ada tingkat kesadaran yang berikutnya. Nah, pada titik inilah kita belajar, makanya ada surga neraka, ada malaikat, ada tingkatan berikutnya. Karena itu sedikit informasi bahwa ada kesadaran berikutnya loh. Setelah kesadaran self-aware ini, ada PR ini. Kan tadi kesadaran ada, kesadaran tumbuh dan bertahan hidup. Kemudian kesadaran diri bahwa diriku ada. Ada kesadaran berikutnya tingkatan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Yang diberitakan dengan informasi yang hanya akan menjadi nyata ketika kamu mencerna beneran. Nah, ini cerita sedikit. Di Jogja itu saya ada fokus grup diskusi. Di mana diskusi ini meng wong sedidik, wong 5-6. Karena saya tidak punya bakat seperti bapak saya yang bikin guyu wong, apa jenenge, menimang-nimang, ngomong saru gitu, saya nggak punya bakat saya. Beda bakatnya. Jadi yang bertahan di situ wong-wong sing gelem kentir, gelem mikir tenanan walaupun wis edan siji. Wah, yo rada bersalah gue. Tapi sekarang ini sudah berjalan 2 tahun dan ini pada titik KKN ini percobaan. Wis yo, wis ngerti petane alam, kowe wis ngerti apa jenenge. Misalnya begini, Tuhan pun membuat alam raya tidak dengan random karena kesadaran kosmos itu sendiri juga punya patternnya. Saya kasih contoh misalnya, Anda pernah dengar namanya golden ratio? Golden ratio, jarak ini, keluar di tulang, keluar di mata, keluar di apa namanya, daun, keluar di galaksi, itu keluar di mana-mana. Fibonacci, urutan Fibonacci dan golden ratio itu. Kalau Anda tahu, kalau Anda tarik garis dari kutub utara dan kutub selatan, garisnya melewati Ka'bah. Ka'bah itu letaknya di golden ratio garis itu. Loh, ini kan rodok medeni iki.
Nah, dari informasi-informasi iki cacah KKN coba-coba. Saiki aku alih profesi, ya bukan alih profesi, jajal profesi dadi tukang kayu. Anak-anak di rumah bikin percobaan, pokoknya ayo jajal kita dodol mebel, bukan pengen mengikuti jejak Jokowi ya. Tapi memang karena resourcesnya adalah bikin mebel. Jadi kita rencana ini lagi membangun ini mau bikin mebel yang dari bentuknya itu sudah mengikuti koordinat itu. Dari gerajine dikira apa, desainnya, jaraknya berapa, angkanya berapa, warnanya apa, sudutnya apa, lingkarnya apa, kuwi ana gantolane kabeh karo alam, kauniyah maupun kauliyah. Itu proses KKN yang kita lakukan sekarang. Saya punya harapan dan saya yakin sudah terjadi dalam banyak titik bahwa dari ilmu-ilmu ma'iyah ini juga terjadi aplikasi yang lain. Karena di dalam medan pertempuran ini ma'iyah memang menciptakan medannya sendiri. Dan kita harus berangkat dengan pengetahuan yang kita fahami, harus berangkat dengan paradigma baru. Karena kalau kita hanya mengikuti dari yang lama, makanan yang dimasak dari wajan berkarat hasilnya tidak akan sehat. Kita harus berani bikin wajan sendiri dan memulai lapangan yang baru. Itu aja tambahan dari saya. Matur nuwun. Teman-teman sekalian, ini kita mendengar hal-hal yang seperti ceramah dari aliens ya. Ini jangan sampai menjadi jamur di pikiran Anda. Jadi itu harus hidup, harus luding. Kalau tidak luding cepat buang aja. Sebab kalau tidak jamuran. Karena ini rata-rata intelektual Indonesia ini jamuran otaknya. Karena banyak sekali pengetahuan dan cara berpikir yang dia tidak ludingkan gitu ya. Jadi mohon seluruh yang Anda dengar tadi, kalau memang Anda tidak mau, buang aja, sisihkan. Kalau mau tolong diproses supaya tidak jamuran. Enggak, ya. Apa deh? Ya, dikit-dikit, silakan ya. Ya, menurut saya pribadi kesadaran itu ya seperti matahari yang dikatakan Rendra itu kesadaran adalah matahari. Jadi kesadaran itu harus kita terus bersinar di hidup gitu. Ya, contoh lain ya ini juga harus dibarengi dengan keyakinan. Ini menurut saya pribadi. Jadi kalau menurut saya salah ya mohon maaf sebelumnya. Jadi kemarin ya pekerjaan saya itu kosong 3 hari, ya saya sadar ini Tuhan lagi nguji saya ini. Jadi ya saya sadar terus ya dengan yakin pasti Tuhan rezekinya untuk besok atau besoknya lagi. Nah kebetulan malamnya ada pertandingan Liga Champion gitu. Nah ya ini mah hanya sekedar contoh gitu. Jadi tuh hampir semua di match itu menjagokan Chelsea. Ya, kalau pengamatan saya itu saya megang Atletico Madrid. Ya udah secara tidak langsung saya deal. Saya Atletico Madrid. Oke, berapa gocap? Oke, gocap. Ya dipikir secara rasional ya mungkin itu rezeki saya gitu. Rezeki saya dari Tuhan. Terus ya tentang kesadaran adalah matahari. Jadi ini maaf sedikit nyeleneh gitu, sedikit kasar. Ya kalau menurut saya yang mau nyodomi, yang mau merkosa ya seharusnya sadar gitu dampak dari korbannya kalau bahasa intelektualnya psikologisnya gitu. Atau tentang kejiwaannya, terus masa depannya gimana? Daripada seperti itu, ya mending kita sadar, mending kita jajan ke Doli atau ke Mangga 2 gitu. Tapi ini hanya sekedar saran saya, tapi jangan di ini. Terima kasih, Cak. Oke, itu Anda harus melihat sebagaimana Sabrang bilang, batu, angin, sungai itu juga dia sedang melakukan perjalanan kesadaran. Jadi ini ya pasta anjing, pasta apalah gitu. Jadi ini sebuah level kesadaran tentang kesadaran. Ya, tidak apa-apalah. Lewat Chelsea dulu, lewat Atletico Madrid dulu, tidak masalah. Jadi Anda harus menghormati setiap manusia itu melakukan penelitian. Sengaja atau tidak sengaja, mending sengaja. Misalnya gini, ini saya mau langsung proyeksikan ke Ma'iyah Indonesia, masa kini, masa depan, dan seterusnya.
ada beberapa ini. Seluruh yang kita dengar tadi itu kan informasi dini mengenai yang nanti Anda menjadi tidak kaget karena mendapatkan informasi dini ini. Sebagaimana 20 tahun yang lalu Anda tidak membayangkan SMS ya. Sekarang sudah enggak SMS, sudah WA, sudah WeChat, sudah enggak karu-karuan, sudah macam-macam. Sudah iMessage, sudah. Dan Anda tidak kagum. Karena Anda tidak ikut kesadarannya, Anda hanya menjadi konsumennya dan hanya menjadi benda yang kentir di aliran sungai kesadaran itu. Alangkah indahnya kalau Anda adalah produsen kesadaran itu, subjek dari kesadaran itu. Contohnya misalnya begini, kalau tadi disebut partikel Tuhan, itu Sabrang mengingatkan itu istilah tok loh itu. It doesn't mean that Tuhan itu berpartikel. Kalau Tuhan marah juga jangan percaya, Tuhan tidak punya kepentingan untuk marah. Cuman dalam percintaan dibutuhkan kemarahan sesekali kan gitu. Ngerti nggak? Pengkhianatan, outputnya kemarahan. Tapi jangan pikir Tuhan terus marah beneran itu. Kayak Tuhan berkepentingan amat gitu loh. Saya masukkan kamu ke neraka gitu kan. Dan Tuhan kan ya cuek-cuek aja sebenarnya gitu. Ini tapi jangan terus dipotong loh ya. Terus dibikin poster Tuhan cuek gitu. Dalam kurung MH Ainun Najib gitu. Yang jawabnya gampang, itu kan kasus fawailul musallin. Jadi zaman PKI dulu kan ayat yang dikutip fawailul lil musallin gitu kan. Celakalah orang-orang yang sholat titik, padahal koma gitu. Jadi saya sering dikutip komanya dijadikan titik. Ya serah apa-apa, babi itu boleh dimakan. Kalau kan gitu. Ono kalau nih re. Kalaunya ini tidak diterusin, tidak apa-apa lah wis. Saya senang kok dijadikan korban-korban seperti itu, sehingga saya kan bisa bersedekah kepada orang yang saking laparnya dia memakan saya kan gitu kan. Dan aku tidak akan habis dimakan oleh berapa orang pun yang gitu. Oke, itu terus gini mas, istilah partikel Tuhan itu sama misalnya dengan ada ya nggak teman-teman yang dari kedokteran untuk psikologi. Sekarang orang sibuk dengan otak kanan, otak kiri itu mulai tahun berapa itu? Belum lama kan ya, belum lama ya. Itu beneran memang otak kanan itu yang emosional gitu. Yang otak kiri jadi utak sigar. Wah, gini ki intelektual, gini emosional. Itu beneran tuh. Itu istilah. Bukan beneran. Itu istilah untuk menggampangkan. Pokoknya ada fungsi intelektual, ada fungsi emosional, ada ESQ, ada macam-macam itu. Itu kan pelan-pelan manusia memahami dirinya, memahami fungsi rohaninya, terus bikin istilah-istilah, Anda terjebak oleh istilah itu. Sebenarnya nggak ada otak kanan, otak kiri itu. Juga tidak ada ini departemen intelektual, departemen spiritual, departemen emosional, nggak ada itu, nggak gitu hidup itu. Dia merupakan sebuah entitas. Kapan intelektual, kapan spiritual itu tidak berada pada tempat yang Anda pahami secara material. Kadang-kadang intelektualitas itu cuma kulit ari dari spiritualitas. Kadang-kadang spiritualitas justru merupakan munculan dari fungsi intelektual. Itu sama dengan kesadaran membuat cahaya menjadi partikel. Kesadaran berikutnya menjadi gelombang. Dan Anda tidak bisa definisikan bahwa itu ojo kadoan lah. Cahaya adalah partikel ataukah cahaya adalah gelombang, kan tidak bisa. Tidak bisa begitu. Jadi itu semua cuma istilah mas. Kalau di Ma'iyah kan dari dulu kita punya teori mengenai ubun-ubun itu. Mengenai pendaran yang kita sebut elektromagnetik, yang disebut hidayah Allah, yang wahyunya Allah itu nggak pernah berhenti sejak kun sudah dia terus menerus abadi. Cuman softwaremu berbeda-beda. Softwarenya para nabi dan rasul dibikin Allah sangat canggih sehingga kualitas yang bisa diambil dari informasi Allah itu sangat banyak sehingga dan sangat berkualitas sehingga disebut wahyu. Orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul dia mendapat karomah, artinya softwarenya lumayan lah di bawah nabi. Tapi informasinya sama. Nah, cuman Pentium berapa dulu? Kan begitu. Kamu isi dengan apa? Kalau kamu pakai iPhone ya Bluetooth aja susah. Kan gitu.
Nah, jadi itu semua cuma istilah, Mas. Nah, mohon kita jangan terjebak oleh istilah-istilah seperti itu. Wong buktinya yang konkret, yang material, 4 sehat 5 sempurna aja sekarang ndak dibantah sendiri oleh kedokteran kok. Kene wis kadung didik anak 30 tahun, ayo 4 sehat 5 sempurna, ayo diuber-uber bentino dadak salah. Dobol arek-arek yang. Saya sendiri tidak pernah percaya dari kecil sebenarnya lah. Aku nggak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Mbahmu mangan gaplek ada 4 sehat 5 sempurna. 1 sehat tok gak oleh ada. Tapi ternyata bukan itu kasus kesehatan. Ternyata bukan makan apa yang penting. Beberapa persen mungkin penting makan apa, minum apa. Tapi sesungguhnya seluruh makanan itu hakikat dasarnya adalah bahan bakar. Tapi yang menciptakan yang diperlukan oleh badan adalah partikel badanmu sendiri. Semakin kamu menjadi konsumen barang yang dari luar, semakin kamu tergantung kesehatanmu. Di Ma'iyah, teori kesehatan sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Misalnya kalau saya, sumber kesehatan nomor 1 adalah tidak berpikir curang. Berpikir jujur adalah landasan kesehatan nomor 1. Begitu kamu curang, sarafmu kacau. Seharusnya puzzlingnya begini, ini benturan. Akhirnya karena sarafnya, strukturnya kacau, perintahnya ke seluruh tubuh juga kacau. Maka terus sakit ginjal, sakit segala macam. Jadi bukan apakah engkau merokok atau tidak merokok, sehat itu enggak begitu itu. Jadi kalau ada larangan rokok, itu masalah politik dan dagang. Itu tidak ada hubungannya sama kesehatan. Ya, tapi jangan terus tepuk tangan karena yes aku tak ngerokok. Masalahnya adalah kamu menjadikan rokok sebagai anak buahmu, tepat apa tidak fungsinya. Kapan merokok, seberapa ngerokok, ngerokoknya apa, ketika apa kamu ngerokok, bersama dengan minum apa ketika kamu ngerokok, itu semua ada ukurannya. Kalau kamu jadikan dia anak buahmu, ya dia tidak akan membunuhmu. Loh kalau mau dicari semua yang membunuhmu dilarang, ayo. Sate kambing membunuhmu. Ya tak gak? Apalagi? Gula membunuhmu. Jelas tuh banyak orang sakit gula. Knalpot motor, nemen membunuhmu itu. Motor mobil. Jadi saya kira lebih baik tidak usah ada kendaraan bermotor. Kalau memang rokok tidak boleh. Gitu loh. Karena jauh lebih berbahaya. Ngene wis, kono ojo ngerokok tapi mangapo ngarepe knalpot. Ah, ngene iki wis. Loh kok mangap? Aku gak ngerokok kok gak masalah. Saya nggak bela rokok loh, Mas. Sebab masalah rokok ini bukan rokok adalah sehat atau rokok adalah tidak sehat, bukan itu. Tapi bagaimana treatment kesadaranmu terhadap apapun, bukan hanya rokok. Kalau tidak ingin mati, gampang, Mas. Ojo urip. Anda kalau tidak hidup, Anda bebas dari mati. Gitu loh, Mas. Saya nggak belain rokok. Cuman salah cara kita memandang rokok dan lain-lain itu salah, gitu loh. Nah, sekarang misalnya begini. Misalnya pemilu. Rakyat itu penting nggak sih dalam politik Indonesia? Penting nggak? Apa sih fungsi rakyat? Fungsi rakyat adalah angka. Kamu nyoblos 1 angka. Kakakmu nyoblos 1 angka. Ya itu batas fungsimu, kamu itu ya cuman angka itu toh. Nggak penting namamu, itu kan sekedar untuk keabsahan kartunya. Tapi kan kamu nggak penting. Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi karena tidak ada kedaulatan. Tidak ada kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat pun tidak ada. Karena rakyat itu ra'iyah. Masyarakat satu kumpulan yang memegang kedaulatan, memegang kepemimpinan. Maka dia disebut rakyat. Dari kata ra'iyah. Kan gitu. Tapi kan enggak, Anda kan bukan rakyat. Tapi apakah dengan demokrasi palsu seperti ini terus rakyat akan hancur? Ya belum tentu. Belum tentu. Anda pikir manusia itu harus dididik di sekolah, baru dia bisa hebat? Emang ada nabi yang sekolah? Emang ada rasul kursus? Ada wali les gitu?
Nabi pun tidak seorang pun yang dididik Quran dan hadis. Coba, ayo modar aku saya. Emang Nabi Muhammad dididik oleh Pak Abdullah dengan Quran dan hadis? Jangan marah loh ya. Saya tidak mengatakan Quran tidak penting, sangat penting. Tapi jangan terus itu menjadi satu-satunya ukuran yang kaku. Loh, tidak ada seorang nabi pun yang dididik dengan Quran kok. Belum ada Quran nih. Iya. Pemenang Nabi Daud, apa Quran nih gue? Apa? Gak ero deh. Nabi Musa tak takoni sampean gak tau maca Quran. Jok ngunu tanun gitu kan. Gitu. Guyon saya sama dia. Bener nggak Mas? Kan bener kan? Jadi kan Anda harus menangkap mana inti kesadarannya. Bukan lembaran Qur'annya, bukan bunyi ayatnya, tapi inti kesadarannya apa? Karena ayat juga berlapis-lapis. Ada ayat diskusi, ada ayat merayu, ada ayat memanggil, ada ayat menyapa, ada ayat memerintah. Masing-masing kesadarannya berbeda-beda. Ada ayat yang godain, ada yang ayat yang ancaman. Dadang peka cuma satu itu tok. Karena hidupnya memang sangat terancam. Ya. Ini kalau saya kasih contoh masing-masing banyak. Bisa kita sebut ayat-ayat yang ayat diskusi. Misalnya ayat pernikahan, ayat diskusi. Silakan kamu, kalau memang kamu bisa 1, 2, 3, atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak berbuat adil, 1 saja. Itu kan nggak tegas toh. Mbok yang jelas 1 apa 2. Ini enggak apa-apa 4. Tapi kalau merasa takut tidak adil ya 1 saja. Loh, ini kan bukan ayat hukum. Kalau ayat hukum kan tegas 4 titik. Ini enggak, kalau kamu takut tidak berbuat adil, maka 1 saja. Terus Anda jawabnya gimana? Aku adil loh, tenang aja, aku adil. Jawab gitu sampean. Lah enggak berani toh. Kalau manusia punya akal dan punya tasamuh dengan Tuhan, kan dia enggak berani jawab saya adil kok. Tenang aja, saya 4 enggak masalah. Kan enggak bisa ngomong gitu. Makanya ya sudah 1 aja. Karena nanti Allah ngomong juga walantas tatiu antadilu. Wahai kalian sesungguhnya tidak akan pernah bisa berbuat adil. Loh, mbok tadi ngomong. Itu namanya ayat diskusi gitu loh Mas. Itu ayat diskusi. Ada ayat yang goda. Maka aku beri pahala yang berlipat-lipat. Anda dikepung oleh etos pahala. Ajrun. Anda sampai lupa kepada 1 ayat yang tersembunyi. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mencari pahala. Lu sampean iku yo nopo karep sampean iki? Jare katanya kei pahala, ke mari ngono sampean ngomong elok ana sing gak njaluk pahala. Karep sampean iku yo nopo? Nek ala wong Madura dikene ngono Gusti Allah. Sing tegas sampean iku. Lho, itu namanya ayat yang menggoda, ayat tentang tajri min tahtial anharu khalidina fiha atau ashabul jannati humul faizun. Itu orang-orang yang bertakwa kepadaku akan aku masukkan ke dalam surgaku yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu ayat godaan bagi saya. Saya tidak mau tergoda oleh ayat itu. Aleken kono swargane. Mut-muten kono. Aku tidak akan cari surga. Tertipu nanti aku. Karena kalau aku hidup berbuat baik untuk mencari surga, nanti begitu sampai surga tak doleki Gusti Allah kok ono endi. Wah Allah, aina antum ya Allah, kok enggak ada? Terus Allah jawab dari luar jauh, kau cari surga ataukah cari aku? Kalau kau cari surga, muten swargane. Oh no. Maka aku tidak pernah cari surga, karena kalau cari surga dapat, tapi Allah belum tentu dapat. Tapi kalau aku cari Allah, pasti dapat Allah, pasti dapat surga. Terus disuruh kos di mana kalau tidak di surga? Kan tidak mungkin. Ya sudah kamu mencariku sini hambaku sini ya. Kamu sementara di neraka. Ya tidak mungkin lah.
Jadi ngapain cari surga itu loh? Ngapain ulama-ulama itu ngiming-ngimingi surga neraka? Ngapain repot nambah-nambahi file? Itu kamu digoda sama Allah. Supaya coba dia fokus nggak sama aku. Kan gitu kan? Coba itu kayak wanita yang pakai make up. Kan gitu kan? Akhirnya laki-laki terpesona kepada make upnya, lupa kepada intinya. Kan begitu. Jelas ya Mas ya? Loh, ini menurut Anda ini tauhid bukan ini? Kalau tauhid itu benar-benar kepada Allah. Dan Anda percaya Allah itu ndak usah kamu minta. Kalau kamu fokus kepada dia, ojo meneh swarga. Semua dikasih ke kamu. Ndak usah kamu minta. Gila apa? Nggak dikasih surga. Pasti dikasih lah. Kamu ngapain cari surga itu? Ngapain? Heran saya. Kok